Wang Lin menempelkan buah emas di dahinya dan itu masuk ke dalamnya. Setelah beberapa saat dia menunjukkan ekspresi kecewa dan mengendurkan tangannya. Aku terlalu tidak sabar. Bagaimana bisa menyelesaikan elemen manik jadi hal yang mudah. 700 tahun berkultivasi dan bahkan dengan keberuntungan saya hanya dapat menyelesaikan 4 elemen. Setiap penyelesaian diisi dengan bahaya, jadi saya percaya bahwa penyelesaian elemen logam terakhir ini juga tidak akan sederhana. Saya tidak tahu apakah akar roh emas itu akan memiliki efek. Wang Lin menghela nafas, lalu dia mengulurkan tangan dan sekitar sepertiga dari semua buah emas terbang ke udara. Nyamuk itu kegirangan karena mengisap dengan mulutnya dan melahap semua buah emas. Pada saat ini cahaya keemasan muncul di sekitar nyamuk dan menyala terang. Melihat bahwa nyamuk tampaknya sudah cukup, Wang Lin tidak lagi memetik lebih banyak buah. Tangan kanannya membentuk segel dan mengirimkan energi spiritual. Energi ini mendarat di bunga-bunga, menyebabkan keluarnya cahaya keemasan. Mata Wang Lin fokus. Dia membuka tasnya dan mengeluarkan sejumlah besar batu giok. Dia menanamkan akal ilahi ke masing-masing batu giok dan menempatkan satu di sebelah setiap bunga. Tidak jauh, wanita bernama Qianqin menatap Wang Lin dengan ekspresi bingung. Dia tidak tahu mengapa dia tidak memetik buah tetapi malah terlihat seperti sedang menyiapkan formasi. Mungkinkah untuk memanen buah emas perlu membuat formasi? Kebingungan di mata Qianqin meningkat. Setelah menempatkan batu giok terakhir, ekspresi merenung di mata Wang Lin menghilang. Menurut ingatan dari dewa kuno, setelah buah ini matang secara alami dan layu secara alami baru terbentuklah akar roh emas. Namun aku tidak punya waktu untuk menunggu. Waktu yang dibutuhkan buah untuk layu adalah tidak jelas. Saya tidak punya waktu untuk menunggu, jadi saya harus menggunakan mantra dari ingatan Tusi. Seorang dewa kuno menggunakan tulang-tulang binatang iblis, tapi saya menggunakan batu giok, jadi efeknya mungkin tidak sebagus itu. Wang Lin merasa tak berdaya tentang ini. Dengan betapa kuatnya dewa-dewa kuno, semua bahan yang mereka gunakan adalah yang terbaik. Dia membentuk segel dan mengangkatnya untuk membentuk gerakan yang sangat aneh. Gerakan ini bukan segel seorang kultivator, tetapi sesuatu dari ingatan dewa kuno Tusi yang memiliki efek katalis. Ini adalah gerakan untuk mengaktifkan formasi. Wang Lin bergumam, "Mati!" Setelah dia mengatakan kata itu, sinar cahaya kuning keluar dari tangannya dan mendarat di batu giok. Itu membuat batu giok mengeluarkan suara keras. Tak lama setelah itu batu giok itu meledak. Adegan ini menyebabkan Wang Lin mengerutkan kening. Bahkan Qianqin yang berada di kejauhan takut. Namun meskipun batu giok telah meledak, sinar kuning menjadi lebih kuat. Ketika batu giok meledak, sinar kuning mendarat di sepotong batu giok lainnya. Setelah itu terjadi serangkaian ledakan. Hampir seketika sinar kuning menyentuh batu giok, itu akan menyebabkannya meledak menjadi debu. Wang Lin mengerutkan kening. Setelah beberapa saat sinar kuning menjadi lebih terang. Sekarang emas dan tidak berbeda dari warna bunga. Sinar keemasan mengelilingi semua bunga, menyebabkan mereka perlahan menyusut seolah-olah mereka akan jatuh dari batangnya. Tidak hanya bunga-bunga, tetapi bahkan buah emas mulai menyusut dan perlahan layu. Adegan ini menyebabkan binatang buas mengeluarkan tangisan sedih dan mengungkapkan rasa sedih yang mendalam. Jika bukan karena fakta bahwa itu sangat dipercaya Wang Lin, itu akan turun untuk mencuri buah-buahan. Adapun Qianqin hatinya terluka saat dia menatap buah emas layu. Hatinya berdarah dan sakit untuk buah yang layu. Ekspresi Wang Lin normal, tapi matanya sangat serius saat dia menatap buah emas layu. Tidak butuh waktu lama untuk kelopak bunga emas jatuh. Namun kelopaknya tidak jatuh seperti bunga normal. Sebaliknya mereka mencair menjadi cairan emas yang menyatu dengan tanah. Setelah kelopak, buah emas juga. Itu juga meleleh menjadi cairan emas yang menyatu dengan tanah. Setelah itu batangnya. Seluruh proses ini berlangsung setengah dupa. Setelah periode waktu itu, tidak ada yang tersisa di tanah. Nyamuk itu menangis sedih. Kepalanya mengendur dan mulai mencibir di udara. Mata Wang Lin fokus saat dia menuju tempat buah emas. Dia melihat ke tanah dan matanya bersinar cerah. Dia berjongkok dan tangan kanannya perlahan menggali tanah. Dia tersenyum ketika dia menarik tangannya kembali dan sesuatu yang bersinar seterang matahari muncul di tangannya. Dia telah mengeluarkan benda misterius seperti ginseng dengan 4 cabang. Saat seseorang melihatnya, mereka akan mendapatkan perasaan yang sangat hangat. Wang Lin berpikir, 4 cabang akar roh emas. Jika saya membiarkannya terbentuk secara alami, setidaknya bisa mencapai 5 cabang. Nyamuk di langit benar-benar terpana ketika menatap akar di tangan Wang Lin. Tatapan seperti ini belum pernah muncul di matanya. Qianqin juga membuka mulutnya saat dia menatap akar di tangan Wang Lin dan pikirannya menjadi kosong. Pada saat ini dia akhirnya mengerti bahwa apa yang dia pikirkan sebelumnya adalah ketidaktahuannya sendiri. Penggunaan sejati buah emas ini adalah untuk memanen akarnya. Wang Lin memetik 1 cabang dan menempelkannya di dahinya. Tak lama setelah itu, ekspresinya berubah. Objek ini lebih efektif daripada buah emas dan bisa membuat elemen logam pada manik sedikit meningkat. Namun jumlahnya terlalu kecil. Dia menghitung bahwa bahkan jika dia menyerap seluruh akar ini, itu hanya akan meningkatkan elemen logam sebesar 10%.
Dia menghela nafas ketika memetik cabang dan melemparkannya ke arah nyamuk yang matanya masih berisi keinginan, tetapi menahan diri untuk tidak turun. Nyamuk itu mengeluarkan tangisan bahagia saat ia dengan cepat terbang untuk menangkap cabang itu. Dengan satu isapan, itu langsung ditelan. Hanya 2 dari 4 kumis yang tersisa. Setelah nyamuk melahap cabang itu, kegilaan di matanya perlahan menghilang. Kali ini, ia mulai bersinar dan tidak seperti sebelumnya. Itu tidak berakhir dan terus bersinar. Akhirnya nyamuk perlahan-lahan meringkukkan seluruh tubuhnya. Cahaya keemasan yang dilepaskan dari tubuhnya menjadi lebih kuat sampai terbentuk kepompong emas yang benar-benar mengelilingi nyamuk. Kepompong emas perlahan menjadi gelap karena benar-benar mengelilingi nyamuk, sehingga tidak ada yang bisa melihat ke dalam. Mata Wang Lin menyala dan dia memaksakan indera ilahi ke dalam kepompong. Setelah mengamatinya sejenak, dia mengungkapkan senyum bahagia. Setelah nyamuk melahap begitu banyak harta, akhirnya akan berevolusi. Kekuatannya akan meningkat banyak kali ini. Tangan Wang Lin mengulur dan kepompong emas dimasukkan ke dalam tasnya. Setelah menyimpannya, dia merenung sedikit dan melambaikan tangannya, menyebabkan sinar hijau muncul. Ketika sinar hijau muncul, itu berubah menjadi katak guntur raksasa. Matanya dipenuhi dengan kemalasan. Namun, kemalasan ini benar-benar hilang ketika melihat 2 cabang di Wang Lin. Tatapan malasnya berubah serius. Wang Lin tersenyum, lalu dia memetik 1 cabang dan melemparkannya ke katak guntur. Perut katak guntur membesar dan lidah merah keluar dari mulutnya. Cabang yang ada di udara menghilang tanpa jejak. Raungan guntur datang dari katak guntur, lalu perlahan-lahan mulai menutup matanya seolah-olah sangat lelah. Wang Lin menekan udara dan mengembalikan katak guntur ke tasnya, lalu dia memandang Qian Qin yang masih menonton. Ketika Qian Qin memperhatikan tatapan Wang Lin, tubuhnya bergetar. Dia dengan cepat membungkuk tetapi tidak mengatakan sepatah kata pun. Aku bisa mendapatkan akar roh emas ini berkat keberuntunganmu. Kamu bisa mengambil cabang terakhir ini. Dengan itu Wang Lin memetik cabang terakhir dan menyingkirkan akar utama untuk tubuh aslinya. Dia mengambil 1 langkah, lalu tubuhnya berubah menjadi gas hijau dan menghilang tanpa jejak. Qian Qin kaget dan tanpa sadar menangkap cabang itu melayang ke arahnya. Segala sesuatu di depannya seperti mimpi, dia tidak percaya itu semua nyata. Ketika dia menoleh, Wang Lin sudah pergi tanpa jejak. Qian Qin berdiri di sana untuk waktu yang sangat lama sebelum menyimpan cabang itu. Dia berjalan ke arah sesama anggota sekte, lalu dia menghela nafas dan dengan cepat meninggalkan tempat. Tubuh Wang Lin bergerak seperti kilat. Tidak butuh waktu lama sebelum dia melintasi pegunungan dan memasuki kedalaman tanah ini. Disinilah penatua pendek sekte pedang duduk posisi lotus di pohon raksasa dengan wajah pucat. 1 inci dari alisnya adalah bilah setengah bulan, yang sepertinya mengambang di sana. 1 inci di atas kepalanya adalah pedang surgawi, itu juga mengambang di sana. Meskipun pedang itu tidak bergerak, itu mengeluarkan energi yang kuat. Setelah melihat Wang Lin tiba, pria tua itu menghela napas lega. Rekan kultivator, jika ada masalah, kita bisa membicarakannya. Orang tua ini akan memberitahu Anda apapun yang ingin Anda ketahui. Tetua pendek tidak berdaya karena kultivasinya lebih lemah. Pedang terbang itu tidak terlalu buruk. Meskipun sangat kuat, energi pedang itu tidak terlalu kuat. Namun kekokohan ini adalah masalah besar baginya juga. Tidak peduli apa yang dia coba, itu tidak berpengaruh pada pedang terbang. Jika bukan karena dia berlari untuk hidupnya, dia akan melakukan apapun untuk mengambilnya sehingga dia bisa mempelajarinya. Apa yang menyebabkan penatua pendek menyerah adalah pedang setengah bulan yang aneh ini. Kecepatannya terlalu cepat dan sepanjang waktu itu sangat dekat dengan kepalanya. Jadi bagaimana mungkin penatua pendek berani lari lagi? Jadi dia menunggu kedatangan Wang Lin. Kepahitan dalam hatinya sangat kuat. Dia menyesal datang ke sini dengan Si Fang dan menyinggung iblis ini. Dia tidak bisa ditanya tentang apakah Si Fang masih hidup atau tidak. Semua yang dia khawatirkan adalah bagaimana menyelamatkan hidupnya sendiri. Helai gas abu-abu bergerak di sekitar jari Wang Lin saat dia menatap pria tua itu. Dia dengan tenang berkata, beberapa tahun yang lalu, ketika Dewa Pedang kembali dari alam surgawi, adakah yang tidak normal? Tetua pendek terkejut, tetapi dia dengan cepat berkata, ketika Dewa Pedang kembali, ada roh pedang menakutkan yang mengejarnya. Itu bertarung dengan Dewa Pedang selama berhari-hari sebelum runtuh. Pedang suci disegel dari roh pedang jauh di dalam laut roh setan timur. Mata Wang Lin menyala dan dia dengan cepat bertanya, apa yang begitu misterius tentang laut roh setan timur? Tetua pendek tidak berani menunda dan berkata, laut roh setan timur adalah salah satu dari 3 wilayah terlarang besar di planet Tianyun. Ada banyak setan kuno di sana. Setiap 10.000 tahun, kendali gerbang ke daerah itu mengubah kepemilikan. Kali ini milik sekte pedang saya. Gerbang dibuka setiap 5.000 tahun dan setiap kali dibuka, setiap sekte mengirim murid untuk masuk untuk menangkap setan kuno. Menangkap setan kuno bukan alasan utama. Alasan utama laut roh setan timur adalah uji coba berdarah. Bahayanya sangat tinggi. Bahkan bisa dikatakan bahwa semakin sedikit orang yang keluar, semakin baik, karena manfaat sebenarnya adalah ketika Anda pergi, Anda akan menerima warisan roh iblis.
Pada saat ini mata tetua pendek dipenuhi dengan keserakahan. Warisan roh iblis. Mata Wang Lin menyipit. Iyal, warisan roh iblis ini dapat mendorong kultivator satu tingkat penuh. Jika seseorang menerimanya selama tahap mencari dao, maka itu akan mengurangi risiko dan meningkatkan banyak kesempatan untuk mencapai tahap ascendant. Jika seseorang sudah pada tahap ascendant, itu masih akan membantu meningkatkan tingkat kultivasi mereka. Jika seseorang berada pada tahap akhir ascendant, mungkin dapat membantu mereka mengambil langkah ke tahap yin dan yang dan mendapatkan tubuh yang dapat bertahan selama puluhan ribu tahun. Ini merupakan masalah besar bagi planet Tianyun. Ada banyak orang yang tamak, tetapi Laut Roh Setan Timur sangat berbahaya. Jika Anda menginginkan manfaatnya, maka Anda harus mengambil resiko. Siapapun yang diizinkan masuk adalah salah satu orang paling berprestasi di generasinya. Bahkan ada desas-desus bahwa hanya satu orang yang bisa keluar. Jika seseorang bisa melakukan itu, mereka akan mendapatkan hadiah yang belum pernah dilihat sebelumnya, mantra surgawi berkualitas rendah. Wang Lin merenung dan kemudian matanya fokus. Dengan satu pikiran, Suligwo tampaknya memperhatikan dan pisau setengah bulan segera menyala. Dalam sekejap pedang setengah bulan menembus kepala tetua pendek. Tubuh tetua pendek itu bergetar, darah keluar dari mulutnya dan matanya redup. Dia menunjuk Wang Lin saat matanya perlahan tertutup, kemudian dia jatuh ke tanah dan tetap tak bergerak. Wang Lin melambaikan tangan kanannya dan pisau setengah bulan dan pedang surgawi kembali ke tasnya. Kemudian tubuhnya berkedip dan menghilang. 3 batang dupa setelah Wang Lin pergi, tetua pendek membuka matanya dan lubang di antara alisnya perlahan-lahan tertutup. Dia mengambil napas dalam-dalam. Dia berbalik dan menatap dengan kejam kekosongan itu dan bergumam pada dirinya sendiri. Kamu ingin membunuhku? Yah, itu tidak mudah. Orang tua ini mengolah metode 3 jiwa yang memungkinkan saya bertahan hidup sampai mati 3 kali. Saya tidak berpikir saya akan menggunakan yang terakhir di sini. Wang Lin, begitu aku kembali ke sekte pedang, aku pasti akan menemukan cara untuk membunuhmu. Matanya memancarkan cahaya dingin saat ia terbang ke kejauhan. Namun, tepat pada saat dia bergerak, 2 helai gas abu-abu keluar dari hutan di lembah. Kecepatan mereka terlalu cepat dan itu memecahkan penghalang suara saat mereka mendekat. Ekspresi tetua pendek itu berubah dan tanpa ragu dia berteriak, "Menyebar!" Dengan satu kata, sejumlah besar riak muncul di sekitar tubuhnya untuk memblokir 2 untayan gas abu-abu. Pada saat yang sama tubuh tetua pendek itu mundur selangkah. Setengah dari tubuhnya memasuki kekosongan dan dia baru saja akan pindah tetapi sudah terlambat. Gas abu-abu mengabaikan riak dan langsung menembusnya menuju tetua itu. Wajah lelaki tua itu berubah pucat dan senyum yang menyedihkan. Dia bisa merasakan 2 untayan siklus gas abu-abu seperti orang gila di dalam tubuhnya, dan dengan setiap siklus dia akan kehilangan sebagian dari kekuatan hidupnya. Wang Lin terus bergerak di kedalaman bumi tanah iblis utara. Gas abu-abu di sekitarnya terkadang tebal dan kadang tipis. Yang paling mencolok adalah beberapa untayan gas abu-abu yang terus bergerak di antara jari-jarinya. Saat dia terbang, ekspresinya berubah. Dia melihat ke belakang dan menyeringai. Tak lama setelah itu seuntai gas abu-abu tebal datang dari belakang Wang Lin dan membentuk bola gas abu-abu di depannya. Setelah memperhatikan bola, Wang Lin meraihnya. Ketika dia membuka tangannya, bola gas telah menghilang. Wang Lin bergerak seperti kilat, dan saat ia terbang, ia berubah menjadi awan raksasa saat ia menuju ke kedalaman bumi tanah setan utara. Waktu tidak menunggu siapapun. Laut Roh Setan Timur akan menjadi tempat yang sempurna bagi saya untuk berlatih seni pembantaian surgawi. Ini adalah salah satu alasan untuk pergi. Zoe telah membantu saya sebelumnya dan sekarang dia terjebak di Laut Roh Setan Timur. Ada beberapa orang yang membantu saya, dan saya akan membayar semuanya. Saya harus pergi untuk mencoba dan membantunya. Inilah alasan kedua untuk pergi. Guru peduli dengan nasib surgawi dan tidak akan melakukan apapun tanpa alasan. Jika dia ingin aku pergi, dia pasti punya alasan. Jika saya tidak pergi, saya akan melawan nasib dan itu akan membuat sulit untuk mendapatkan pijakan di planet Tianyun. Ini adalah alasan ketiga untuk pergi. Aku tidak tahu apakah aku akan beruntung menemukan sesuatu yang dapat membantu meningkatkan unsur logam di manik penentang surga. Jika unsur itu lengkap, itu mungkin akan memiliki manfaat besar bagi Wan Er dan bahkan mungkin membangunkannya. Wang Lin menyentuh dahinya dan menunjukkan ekspresi lembut. Sambil memikirkan Limuan, Wang Lin merasakan sedikit kehangatan di hatinya yang dingin. Limuan adalah satu-satunya yang berjalan ke dalam hatinya dan datang bersamanya ke planet Tianyun. Wan Er. Wang Lin merenung sejenak sebelum mendesah, lalu tubuhnya berubah menjadi gas abu-abu dan menghilang. Semakin masuk ke bumi iblis utara, semakin kuat binatang iblisnya. Di bagian dalam 150.000 kilometer, bahkan ada binatang buas yang sekuat kultivator ascendant. Dalam 10 hari terakhir, bumi iblis utara tertutup oleh gas abu-abu yang tak ada habisnya. Untayan gas abu-abu naik dari tanah dan mengambil kehidupan. Namun gas abu-abu ini tidak pernah pergi dalam jarak 150.000 kilometer dari pusat, jadi binatang buas terpencil tidak peduli dengan itu. Gas abu-abu ini juga hanya bertahan selama 10 hari sebelum menghilang, sehingga tidak menimbulkan efek yang bertahan lama. 10 hari kemudian,
Hanya ada 6 hari tersisa sebelum pembukaan Laut Roh Setan Timur, jadi Wang Lin meninggalkan daerah ini. Berbeda dengan 10 hari yang lalu, sekarang ada niat membunuh yang sangat tersembunyi dan sedikit gas abu-abu bergerak di dalam matanya. Yang paling mencolok adalah 5 untayan gas abu-abu yang bergerak di antara jari-jarinya. Seni pembantaian surgawi dapat dianggap berada pada tahap penyelesaian kecil. Ekspresi Wang Lin tenang saat dia keluar dari bumi iblis utara dan menatap langit. Mengubah kekuatan hidup menjadi segel itu sulit. Dalam perjalanan ini, saya hanya bisa membuat 3 segel. Simbol abu-abu muncul di dahi Wang Lin. Simbol ini tidak rumit, itu dipenuhi dengan kekuatan hidup. Setelah simbol itu muncul, itu mulai menyebar, dan itu menutupi tubuhnya dalam sekejap. Tak lama setelah itu simbol identik lainnya muncul dan menutupi tubuhnya. Dengan total 3 kilatan, 3 simbol menutupi tubuhnya. Wang Lin menunduk untuk melihat tubuhnya, lalu dia membentuk pedang dengan jarinya dan melambaikan jarinya. Ada suara nyaring dari titik kontak, tetapi jari itu tidak bisa menembus. Laut Roh Setan Timur. Wang Lin melihat ke kejauhan dan mengungkapkan pandangan tekad.